Mohon jelaskan sedikit tentang yang di Islam Nusantara. Masya Allah. Sekalian dengan kearifan lokal. Masya Allah. Ya, memang akhir-akhir ini dua istilah yang sangat populer ya, kearifan lokal dan Islam Nusantara. Yang pertama, agar kita tidak salah dalam menafsirkan ucapan itu, kita tanya dulu apa yang dia maksud dengan Islam Nusantara dan apa yang dia maksud dengan kearifan lokal. Setelah orang tersebut menjelaskannya, maka kita akan bisa ya mengomentarinya. Tapi andai kata orang tersebut tidak menjawab, mungkin bisa kita rinci. Apabila yang dimaksud dengan kearifan lokal atau Islam Nusantara adalah kita mengikuti kebiasaan masyarakat kita yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama kita, maka ini benar. Ya, karena Nabi menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, bukan ritual syirik, bukan ritual bid'ah atau maksiat. Tapi kalau dimaksud Islam Nusantara, kearifan lokal adalah mengabaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf demi mengikuti kebanyakan orang. Ini tentu sebuah kesesatan dan penyimpangan. Dengan ini seorang itu akan meninggalkan agama Allah. Karena Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dalam surat Al-An'am. Dan jika engkau mengikuti mayoritas orang dalam beragama, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Kebanyakan manusia, mayoritas manusia di dunia ini, divonis Allah dalam surat Al-Anbiya, tidak mengetahui kebenaran sehingga mereka berpaling. Dan prinsip kita dalam beragama adalah mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Dan itu telah dijaga oleh Allah dan akan Allah jaga sampai hari kiamat. Telah ditulis, diriwayatkan oleh murid-murid mereka, terjaga sampai hari ini. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Yang Allah turunkan Al-Quran adalah wahyu kepada Nabi. Selain Al-Quran ini disebut dengan hadis. Dan janganlah kalian mengikuti selain itu. Allah juga berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Apabila manusia ini beriman sebagaimana kalian beriman. Kalian ketika ayat ini turun, kata para ulama, adalah para sahabat, karena selain mereka tidak ada yang beriman kepada Nabi. Apabila manusia ini beriman sebagaimana kalian beriman, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau mereka berpaling dari metode kalian dalam beragama, mereka akan celaka. Menerangkan apa? Kalau dia mengikuti kaidah kearifan lokal Nusantara, rupanya bertentangan dengan prinsip para sahabat Nabi, justru itu sebuah kesesatan. Juga Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang mengambil sebuah jalan yang bertentangan dengan jalan Rasulullah dalam akidahnya, ibadahnya atau muamalahnya, setelah jelas baginya petunjuk, sudah jelas ayat dan hadis kepadanya, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, kata ulama, kaum mukminin ketika ayat ini turun tidak ada lain selain mereka para sahabat Nabi. Maka ini menerangkan kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat Nabi dalam mengikuti Al-Quran dan hadis. Kemudian kata Allah, maka kami orang yang seperti ini yang mengambil jalan selain jalan Rasul, mengambil selain jalan ke para sahabat, akan kami palingkan kemanapun ia berpaling. Maksudnya kata para ulama, semakin hari dia semakin sesat, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam sejelek tempat kembali. Dan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi menyatakan, taraktu fiikum syai'ain lan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, kalian gak akan pernah sesat selama-lamanya setelahku. Al-Quran dan hadis-hadisku, dengan pemahaman sahabat Nabi. Karena penyebutan Al-Quran dan hadis mencakup para sahabat Nabi, karena dalam ayat dan hadis sekian ayat dan hadis memerintahkan kita untuk mengembalikan Al-Quran dan hadis kepada pemahaman mereka. Nabi tidak menyatakan aku tinggalkan kepada kalian Nusantara dan kearifan lokal, dan kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan Islam Nusantara atau kearifan lokal. Tapi Nabi katakan aku tinggalkan Al-Quran dan hadis. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam surga secara kafah, secara sempurna. Maksudnya apa? Terima seluruh isi agama ini. Jangan dipilah-pilah, jangan dipilih-pilih sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Allah menyatakan masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Kafah. Allah tidak menyatakan udkhulu fis-silmi Nusantara. Masuklah kalian ke dalam agama ini Nusantara. Enggak. Allah menyatakan kafah.
Karena agama Islam agama universal. Kalau dikatakan Indonesia Islam Nusantara, oke. Arab Islam apa? Oh, kalau Timur Tengah Islam Wahabi, oke. Amerika, Islam yang ada di Amerika Islam liberal. Yang ada di Afrika Islam apa? Ortodok, oke. Yang ada di benua Rusia Islam apa? Islam komunis. Jadi Islam beraneka ragam, itu namanya permen nano-nano. Islam agama universal. Nabi diutus oleh Allah hanya untuk orang Arab? Enggak. Buktinya di sini antum lihat orang Arab, mungkin sebagian yang non Arab lebih bertakwa kepada Allah daripada orang Arab. Al-Quran turun bersifat universal, bukan hanya untuk orang Arab. Pemahaman para sahabat Nabi berlaku untuk seluruh orang Islam, bukan hanya untuk orang Arab. Inna arsalnaka lin-nasi jami'an, kami utus engkau kepada seluruh manusia, nadhiran wa basyira, pembawa peringatan dan pembawa berita gembira. Makanya dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Maka apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah, hadis-hadisnya. Allah tidak menyatakan kembalikanlah kepada Islam Nusantara atau kearifan lokal. Allah menyatakan kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis berlaku universal. Semua orang yang mengaku Islam harus ikut Al-Quran hadis. Tapi kalau Islam Nusantara, itu orang Arab, oh enggak mau, saya Wahabi, saya enggak mau ikut Nusantara. Atau yang dituduh ortodok, maaf, kami Islam ortodok, bukan Islam Nusantara. Itu Anda aja Islam Nusantara. Yang dituduh liberal, maaf, kami Islam liberal. Enggak mau itu, kamu kan Nusantara. Oh maaf, kami Islam Milata Abraham. Anda Nusantara, saya enggak mau itu. Jadi kapan kaum muslimin bersatu? Enggak akan pernah mereka sama. Tetapi ketika kaedahnya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul, jika kalian berselisih maka kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada Rasulullah. Ada hadis kita amalkan, enggak ada ayat hadis enggak mau. Kalau itu ibadah. Kalau kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik, kata Allah. Maka kalau yang maksud dengan istilah tersebut adalah yang kedua ini, jelas ini akidah yang menyimpang. Ini sama maknanya dengan kaidah tadi, di mana bumi kamu pijak, disitulah langit dijunjung tinggi, alias Islam liberal yang ingin menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alias beribadah sesukanya, dan itu yang disebut dengan hawa nafsu. Allah berfirman, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila manusia ini tidak mengikuti engkau wahai Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa yang mereka ikuti adalah hawa nafsu mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apabila itu yang dimaksud dengan Islam Nusantara dan kearifan lokal.